Mungkin ada yang mau disampaikan nggak Mas untuk supporter timnas Indonesia Mas dari ini nih Yogyakarta di Timor Leste ini. Untuk supporter Indonesia tetap sportivitas dijunjung tinggi, jangan pernah anarki, dan tetap dukung timnas Indonesia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kembali lagi kalian di channel Cendra Marga Tama. Dan di mana kemarin Indonesia melawan Timor Leste yang berakhir dengan kemenangan Indonesia 4-1. Nah, ada satu sosok yang menurutku ini patut kita kulik nih ya. Memang ada satu orang Jogja ini yang berada di skuad Timor Leste. Nah, kira-kira siapa nih orang Jogja yang di skuad Timor Leste? Nah, telah hadir bersama saya Mas Susilo. Langsung kita sapa. Halo Mas, Assalamualaikum Mas. Halo Mas, selamat siang. Ya, siang Mas. Ya, gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik Max. Tapi di sini cuacanya sedikit di Vietnam agak sedikit. Jadi kalau matahari sekitar keluar jam 2 jam 3-an lah. Oh, jadi agak telat Mas ya di sana ya mataharinya keluar. Iya. Masih malu-malu dia Mas belum keluar. Mas Susilo ini dari Jogja Mas ya ngomong-ngomong ya. Iya Mas. Tenan toh Mas soko Jogja. Saya sudah lama Mas nggak pulang ke Jogja. Tak ngomong Jawa loh Mas. Nek tenan wong Jogja. Nggih. Tapi ngomong Jawa iso Mas. Yo iso lah Mas. Bahasanya yo roto halus lah bahasanya. Lah Jogjane ngendi Mas? Bapak saka Bantul, Ibu saka Purworejo. Walah, wong Bantul, tonggo dhewe jebule Bantul. Bantul Projo Taman Sari. Ya Mas, kita ngulik-ngulik nih Mas nih. Kok dari Jogja, dari Bantul kemudian hingga sampai ke Timor Leste nih. Nah, posisi Mas Susilo ini di timnas Timor Leste sebagai apa sih Mas? Kalau boleh tahu Mas? Posisi saya sebagai fisioterapi. Nah, itu sejak kapan Mas di situ Mas? Saya masuk dari tahun 2015-16 lah. Wow. Pertama kali Liga Timor Leste berjalan. Jadi benar waktu itu ada head coach dari Sriwijaya FC U21. Jadi dipanggil ke Timor Leste untuk dipercaya megang Leste tahun 2006. Nah, dari situ dia kontak saya. Waktu itu posisi saya di Palembang. Kontak saya untuk membantu timnas di Timor Leste. Jadi Kosandi itu Surabaya. Tapi lama di Malaysia. Jadi udah 7 tahun Mas ya di Timor Leste ya? Ya lebih lah Mas, kurang lebihnya 7 tahun. Pantes, udah lama juga Mas ya. Jadi legend fisioterapis di sana. Ya alhamdulillah Mas masih dikasih kepercayaan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah di negara orang. Loh, kalau sampai sekarang belum ada tawaran Mas untuk balik ke klub Indonesia misal atau ke Liga Indonesia? Kemarin sempat ada tawaran lagi, disuruh pulang ke Sriwijaya FC. Jadi waktu kemarin itu ada coach Budi Harjo yang pegang Sriwijaya FC, terus kontak saya untuk bantu besut tim Sriwijaya FC. Tapi pas sudah keluar kemarin ada kontak lagi, sempat dia di Bandar Lampung, di Gajah Lampung kemarin sempat kontak juga. Tapi aku bilang masih ada panjang sih kontrak masih dengan timnasnya ini, jadi aku belum bisa sih kalau untuk ininya. Faktornya dari kontraknya masih menghormati kontrak lah Mas ya sampai selesai kontrak baru. Iyalah Mas. Nah, Mas ini boleh di flashback gak Mas? Ini kira-kira memang kisahnya tuh berawal dari mana sih Mas dulu? Kok hingga sampai ke Timor Leste gitu Mas? Nah, jadi ceritanya gini Mas. Kita dulu satu klub sama namanya coach
Andi Susanto, orang dari Surabaya, untuk dipercaya megang U21 di Sriwijaya FC di Palembang. Jadi waktu itu kita satu klub, terus di pertengahan tahun 2015-16 itu, jadi kontraknya habis, Coach Andinya itu dikontak sama adiknya Pak Sanana Gusmao, Pak Anu Gusmao, dipercaya untuk pegang klub Ultramar di Timor Leste. Nah pada waktu itu saya ditelepon dengan beliau, dengan Coach Andi Susanto untuk membantu, karena di sana kan belum ada visio. Pertama kali di Timor Leste itu nggak ada visio, pertama kali saya yang masuk pertama kali di Timor Leste untuk di visionya, untuk memperkenalkan tentang masalah terapi sport. Nah dari situ saya dipercaya, waktu baru 1 bulan ikut di Ultramar, dipercaya oleh timnas waktu itu dipegang dengan Pak Francisco Kalbuadi, presiden federasinya, sama sekjennya waktu itu Pak Amandio. Saya dipercaya untuk ikut tim nasional, dan sempat juga tinggal di rumah sekjennya zaman itu Pak Amandio. Jadi sempat tinggal di rumahnya, di rumah sekjen dulu itu. Nah, selesai dari situ, ya terus berjalan bergulirnya waktu, terus ganti presiden FFTL-nya, sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya untuk membantu timnas Timor Leste, Mas. Panjang juga ceritanya Mas ya, dan nggak semulus yang kita kira lah. Ternyata memang penuh dengan lika-liku juga awalnya dan perjuangannya. Iya benar sekali Mas. Mas Susilo ini memang dulunya alumni fisioterapi Mas, kuliahnya. Iya Mas. Jadi menggeluti fisioterapi juga bermula dari dunia perkuliahan Mas ya? Iya Mas. Dari akademisi Mas. Oh, I see. Kemudian mengambil spesialis fisioterapis untuk sport. Untuk sport gitu ya? Ya. Mas, sama-sama kita tahu Mas, semalam banget. Kan Timor Leste ketemu Indonesia 4-1 nih Mas. Nah, ini ketika lagu Indonesia diputar, Mas Susilo ikut nyanyi nggak sih Mas? Kalau boleh tahu Mas, seperti ini kondisinya. Kalau secara profesional kan kita nggak boleh menyanyikan lagu kebangsaan, karena aturan dari FIFA ataupun aturan dari sepak bola, walaupun kita bertanding dengan negara kita, itu kita nggak boleh menyanyikan lagu kebangsaan. Begitu juga untuk kebangsaan yang kita bela. Jadi cukup hanya diam kalau untuk aturan FIFA-nya itu. Jadi kita profesional aja, bukan berarti kita nggak mencintai negara, bukan kita nggak membela negara. Jadi itu memang sudah profesionalnya. Jadi kode etiknya kayak gitu sih Mas. Ya nyanyi, tapi dalam hati lah Mas ya. Ya bahasanya kayak gitu lah Mas. Dalam hati. Tapi perasaannya seperti apa sih Mas kayak gitu? Kan ini udah berkali-kali Mas ya, maksudnya udah posisi seperti itu udah berkali-kali kita Mas posisi di Timor Leste kemudian menghadapi Indonesia. Nah, kalau aku pengen tahu Mas, ketika dulu banget waktu pertama kali itu seperti apa sih Mas? Kalau sekarang mungkin udah biasa aja ya. Waktu dulu pertama kali itu rasanya seperti apa Mas? Ya sempat nangis sih Mas, dilema sih. Aku dulu pernah sempat nyanyi juga, tapi setelah itu kan dikasih tahu ke bahwa namanya di internasional, match game internasional, kita nggak boleh menyanyikan suatu lagu kebangsaan, karena walaupun kita kita dari negara asal, kita membela negara yang lain, tidak boleh kita untuk menyanyikan suatu. Tapi itu tadi dilema sebenarnya Mas, dilema karena apa? Yang kita bela negara luar, tapi pas ketemu dengan negara kita itu dilema kayak gitu. Tapi tetap kita profesional harus kerja, karena itulah tadi tuntutan kerja profesional kita Mas. Ya memang ya harus profesional sih Mas, karena kan memang tahu sendiri kita kayak Coach Sintayong juga ketika ada lagu Korea diputerin juga selama bersama dengan timnas Indonesia juga nggak menyanyikan lagu Korea juga gitu. Sama kondisinya sih. Seluruh sih Mas, kalau kode etiknya kayak gitu sih, kalau untuk seluruh dari pelatih juga kan, pelatih terus official yang dari luar itu dilarang lah kalau bahasa ininya untuk ininya. Karena nanti menyinggung perasaan dari tim yang kita bela, yang kita ikutin. Jadi itulah tadi dilemanya di situ sebenarnya Mas. Mas Susilo,
apa namanya? Ketika kita membahas tentang skuad Timor Leste ini kan memang kalau kita lihat dari segi nama-namanya lah. Mereka kan namanya nama ala-ala Portugal, Brasil gitu Mas ya. Iya benar. Nah, kalau dalam keseharian komunikasi mereka ini bisa pakai bahasa Indonesia nggak sih Mas kalau boleh tahu? Rata-rata bisa semua Mas, tapi yang sebagian itu di era-era tahun 90 ke bawah itu ngerti semua sih Mas dengan bahasa-bahasa Indonesia, karena dia mengenyam pendidikan itu dari SMP SMA itu dari zaman Indonesia. Nah, tapi yang di era sekarang ini ada yang sebagian ngerti karena stasiun TV kita tuh di sana ada semua Mas, dari Indosiar, SRTI, itu lebih banyak ke stasiun TV kita seluruhnya. Jadi orang belajar itu dari bahasa Indonesia dari keseharian nonton televisi kayak gitu di Timor Leste itu. Tapi yang sekarang-sekarang pada nggak bisa Mas ya, yang tahun 2000-an ke sini ya? Bisa sebagian, tapi agak kurang lancar lah kalau bahasanya itu. Tapi kalau yang era-era tahun, karena di sana kan bahasa wajibnya itu kan Portugis sama Tetung. Kalau bahasa wajibnya itu 3 bahasa jadi Mas, kalau kita pakai di sana itu ya bahasa Indonesianya iya, Portugisnya iya, Tetungnya iya. Jadi 3 bahasa. Termasuk si Gali Mas ya? Nah, sih. Kemarin sempat aku nonton juga waktu Mas Susilo interview dengan Mas Alfian ya dari goal.com juga. Ada pertanyaan tentang usia Gali berapa. Ya memang aku nggak membahas tentang usia Gali ya, karena memang Timor Leste sekarang dengan nggak ada yang Gali kerasa banget Mas ya, performanya juga menurut aku turun banget juga. Ya karena ujung tombaknya dari Gali sih Mas ini. Mas terakhir banget nih Mas, ada yang Mas Susilo sampaikan nggak Mas kepada teman-teman atau supporter timnas Indonesia dalam gelaran SEA Games kali ini? Kalau untuk pesan dan ininya untuk supporter Indonesia, tetap sportivitas dijunjung tinggi, jangan pernah anarki, dan tetap dukung timnas Indonesia. Iya. Dimanapun berada. Ya setuju banget, tetap dukung timnas Indonesia karena ya aku yakin sih kita akan dapat hasil terbaik di SEA Games kali ini. Memang perlahan tapi pasti. Amin. Sesuai dengan doanya Mas Susilo juga tentunya. Oke, gitu aja Mas dari aku Mas. Mungkin Mas nanti kalau lama-lama yang nonton bosen ini. Karena kemarin udah lama banget dengan sebelah juga Mas Susilo talk show-nya. Mas, terima kasih banyak juga atas kesempatannya untuk wawancara dengan saya. Senang bertemu dengan Mas, melalui walaupun dengan media sosial Zoom. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga, Mas. Salam buat keluarga di Indonesia, semoga sehat selalu, tetap semangat, jaga kesehatan. Itu aja, Mas. Oke, salam olahraga, Mas. Oke, gitu. Ini closing dari Mas Susilo. Udah disampaikan semua malah closingnya. Gitu aja dari aku, Chandra Margatama. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian pencet tombol like. Dan jika kalian tidak suka, bebas kalau kalian pencet tombol dislike. Share ke teman-teman kalian jika kalian pengen tahu ini kisah orang Yogyakarta di Timor Leste. Sekian dari aku, Chandra Margatama. And bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.